Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen logistik ingin mempresentasikan analisis nilai tambah dari perusahaan Rumah Kerupuk. Nah, berikut ini nama-nama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Eka Nabila, NPM 18754011. Perkenalkan, nama saya Lirang Muzakaji, NPM 18754018. Nama Rizka Puspitasari, NPM 18754031. Tempat dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan pada hari Minggu 25 Oktober 2020 di Jalan Sri Mulyo 1 Pemanggilan Latar, Lampung Selatan. Jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner. Data primer yang diambil meliputi data identitas responden mencakup umur, pendidikan, pengalaman usaha, data input produksi mencakup penggunaan bahan baku ikan, pemakaian tenaga kerja, jumlah pemakaian solar, dan data pemilikan alat-alat produksi. Data sekunder diperoleh dari publikasi instansi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, proses pembuatan kerupuk ikan. Yang pertama, proses penyiapan bahan baku. Proses penyiapan bahan baku adalah persiapan daging ikan yang akan digunakan, tepung serta bumbu-bumbu yang digunakan beserta perhitungan komposisi masing-masing bahan. Untuk setiap adonan, sebelum dihaluskan, ikan dibersihkan terlebih dahulu dengan cara menghilangkan sisik, insang, maupun isi perutnya. Kemudian dicuci sampai bersih. Bagian tubuh yang keras seperti duri maupun tulang dibuang karena dapat menurunkan mutu kerupuk dan hasilnya. Selanjutnya, ikan tersebut digiling sampai halus. Di samping itu, bahan baku berupa tepung dan telur serta bumbu disiapkan untuk proses adonan. Yang kedua yaitu proses pembentukan adonan. Adonan dibuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan bumbu yang digunakan. Tepung diberi air dingin sehingga menjadi adonan yang kental. Bumbu dan ikan yang telah digiling halus dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk atau diremas hingga lumat dan rata. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam molen untuk pelembutan dan akan diperoleh adonan yang kenyal dengan campuran bahan marat. Saya Deka Nabila akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Puspitasari. Selanjutnya yaitu pencetakan. Pencetakan adonan dapat dilakukan dengan tangan ataupun dengan mesin. Dengan menggunakan tangan, adonan dibentuk silinder dengan panjang kurang lebih 30 cm dan diameter 5 cm. Dengan bantuan alat cetak adonan ini dapat dibuat dalam bentuk serupa. Kemudian, adonan berbentuk silinder ini dipres untuk mendapatkan adonan yang lebih padat. Selanjutnya, adonan ini dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk silinder yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya, pengukusan. Adonan berbentuk silinder kemudian dikukus dalam dandang selama kurang lebih 2 jam sampai masak. Untuk mengetahui apakah adonan telah masak atau belum adalah dengan cara memasukkan lidi ke dalamnya. Bila adonan tidak melekat pada lidi, berarti adonan telah masak. Cara lain untuk menentukan masak atau tidaknya adonan merupakan cara kedua, yaitu dengan cara menekan adonan tersebut. Bila permukaan silinder kembali seperti semula, artinya adonan telah masak. Selanjutnya, pendinginan. Adonan kerupuk yang telah masak segera diangkat dan didinginkan. Untuk melepas dari cetakan, biasanya adonan tersebut diguyur dengan air. Adonan tersebut kemudian didinginkan di udara tersebut kurang lebih 1 hari atau kurang lebih 24 jam hingga adonan menjadi keras dan mudah diiris. Selanjutnya, pemotongan. Tahap selanjutnya adalah pemotongan adonan kerupuk yang telah dingin. Sebuah mesin pemotong dijalankan oleh 2 orang. Proses ini juga dapat dilakukan secara sederhana, yaitu mengiris adonan dengan pisau yang tajam. Pengirisan dilakukan setipis mungkin dengan tebal kira-kira 2 mm agar hasilnya baik ketika digoreng. Untuk memudahkan pengirisan, pisau dilumuri dahulu dengan minyak goreng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, penjemuran atau pengovenan. Adonan yang telah diiris-iris kemudian dijemur sampai kering.
penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari kurang lebih 4 jam. Pada saat musim hujan, untuk pengeringan kerupuk yang masih basah ini dapat dilakukan dengan oven selama kurang lebih 2 jam. Tetapi kerupuk yang dikeringkan dengan sinar matahari hasilnya akan lebih bagus dibandingkan jika menggunakan oven. Kerupuk yang dikeringkan dengan sinar matahari jika digoreng akan lebih mengembang. Hal ini akan lebih menguntungkan para pengusaha penggorengan kerupuk dan akan mempengaruhi harga kerupuk. Karena itulah pengeringan menggunakan sinar matahari akan lebih disukai dibandingkan dengan menggunakan oven. Terus selanjutnya pengepakan. Setelah kering, kerupuk segera diangkat dari jemuran. Kerupuk yang telah kering ini dapat segera dibungkus dan dijual. Biasanya kerupuk ikan setiap digoreng ini dikemas dalam plastik sejumlah berat tertentu. Kemasan kerupuk dalam plastik tersebut disebut bal, di mana per bal berisi 5 kg atau 10 kg kerupuk. Selanjutnya analisis nilai tambah dengan pendekatan Hayami. Yang pertama, output, input dan harga. Outputnya yaitu 3.750 kg, input ikan 200 kg, tenaga kerjanya 240 HOK, faktor konversinya 18,75, koefisien tenaga kerjanya 1,2 HOK, harga output kerupuk ikannya Rp25.000 per kilogram, upah tenaga kerja langsungnya Rp34.000 per hari. Yang kedua, penerimaan dan keuntungan. Harga dan bahan baku Rp50.000 per kilogram. Sumbangan output lainnya Rp8.073 per kilogram. Nilai outputnya Rp468.750 per kilogram. Nilai tambahnya Rp410.677 per kilogram. Rasio nilai tambahnya 88%. Pendapatan tenaga kerja langsungnya Rp40.800. Pangsa tenaga kerjanya 10%, keuntungannya Rp369.877 per kilogram. Tingkat keuntungannya 90%. Yang ketiga, belas jasa pemilik faktor-faktor produksi. Yang pertama, margin didapat Rp418.750 per kilogram. Pendapatan tenaga kerja langsungnya 10%. Sumbangan input lainnya 2%. Keuntungan pemilik perusahaan 88%.